Kok bisa, Pak? Mungkin ini adalah kata-kata yang paling tepat menggambarkan keadaan saat ini, menggambarkan situasi saat ini. Dengan tiba-tiba diubahnya format perdebatan capres-cawapres yang memungkinkan cawapres tidak berdebat sendiri. Kok bisa berturut-turut saat kepercayaan publik kepada pemerintah sedang turun-turunnya yang diakibatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversi, ditambah lagi curhatan PDIP yang seolah-olah mengindikasikan aparatur negara ikut campur, belum lagi dengan cerita dari mantan ketua KPK yang menyatakan bahwa Pak Jokowi pernah intervensi dalam kasus Setia Novanto. Jadi udah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya dan hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Sekarang ditambah lagi, tiba-tiba KPU ngerubah format perdebatan. Kok bisa berturut-turut? Dan mengubah aturan debat itu saya banyak sekali di chat oleh teman-teman. Mungkin Anda ingat ya, bagaimana saya cerita, dipertanyakan katanya debat kandidat itu akan ditiadakan gitu. Dan itu semata untuk melindungi Gibran. Saya bilang nggak mungkin, ini udah ada kok jadwalnya dari KPU 5 kali debat gitu. Tapi ternyata memang debatnya 5 kali, tapi yang ditiadakan itu adalah debat cawapresnya gitu. Dan orang sudah langsung tahu kalau cawapres yang diubah debatnya ya siapa lagi kepentingan dilindungi kalau bukan Gibran gitu. Jadi apapun pembelaan KPU itu sama seperti upaya untuk menyelamatkan diri dari tekanan publik sebetulnya. Hal seperti ini kalau nggak diantisipasi, maka kepercayaan publik terhadap hasil pemilu ditakutkan nanti akan turun, Mbak. Sehingga siapapun pemenangnya, orang-orang nggak percaya. Kok bisa? Saya adalah orang yang sangat mendukung ketika Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, karena saya berharap mudah-mudahan rekonsiliasi seperti ini terus terjalin sehingga pembangunan menuju Indonesia Emas 2024 bisa digapai dengan mudah. Kita nggak usah konflik antar ras, antar suku, agama, nggak usah. Saya adalah orang yang tolerir dicalonkannya Gibran sebagai wakil presiden. Ya, saya masih bisa menerima walaupun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kata teman-teman agak kontroversi itu, saya masih bisa terima kok. Namun di sini kan kita ingin mendengar gagasannya Gibran, mendengar apa sih aspirasi yang akan Gibran bawa. Ketika kita mendengar dari para wartawan, kita nggak bisa. Untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Yang kayak gitu nggak perlu ditanya. Kampanye loh. Gibran kalau ditanya wartawan sambil jalan menjawab seadanya, ditanya audiensnya juga menjawab seadanya. Ya, nanti akan kita tampung, ya kita terima, ya aspirasinya seperti ini, ya nggak usah difikirkan. Kan jawaban itu saja yang selalu Gibran ungkapkan. Dengan adanya debat cawapres ini, kita ingin mendengar aspirasi apa yang Gibran bawa. Sekepebel apa Gibran sehingga kita tidak memilih kucing dalam karung. Namun kok tiba-tiba diubah. Bukan hanya kami para pendukung yang kecewa, orang-orang pada umumnya juga kecewa. Malah mereka ngejudge seolah-olah Gibran takut. Ini sebetulnya siapa yang bermain? Ingin meningkatkan elektabilitas Gibran atau malah ingin menjatuhkan? Gila, kok berturut-turut. Ayolah Pak Presiden, ayolah pemerintah, antisipasi keadaan ini sehingga indikasi kecurangan pemilu semakin turun, kepercayaan publik naik gitu loh, siapapun pemenangnya. Namun kalau pemerintah mengintervensi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu paslon, saya yakin siapapun pemenangnya, pemerintahlah yang kalah. Karena tidak akan dipercaya. Boleh mengintervensi, tapi untuk kesuksesan pemilu, untuk meningkatkan kepercayaan publik, bukan untuk memenangkan salah satu paslon. Semua di publik seolah-olah mengindikasikan iyalah pemerintah dukung calon A, iyalah pemerintah dukung calon itu. Kan kayak nggak fair gitu loh. Kita sebagai pendukung juga kayak kok gini amat sih? Sekarang tiba-tiba KPU merubah. Entah dengan apapun narasinya, supaya kelihatan kompak lah. Kita nggak nerima karena berubahnya tiba-tiba.
Jika berubahnya kemarin-kemarin 5 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, oke lah, fine. Tiba-tiba, jangankan orang lain yang ingin mendengarkan Gibran bicara, kita pendukung itu ingin mendengarkan narasinya Gibran. Kapan Gibran menyampaikan narasi? Belum apa-apa sudah ngajak juri bicara. Ditanya wartawan nggak pernah jawab, enak diem gitu nggak pernah, sambil jalan. Even saya tetap mendukung paslon nomor 2. Alasan saya mungkin ya karena di situ ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Profesor Yusril, ada Fahri Hamzah. Bukan karena wakilnya. Dan saya di titik hopeless. Mungkin ini adalah video terakhir saya mengkritik Gibran mungkin. Saya sudah di titik yang kayaknya nggak ngomong anak ini. Kayaknya wes lah, hopeless lah. Kita ngelihat orang di belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi aja lah. Mungkin jika saya tetap memilih paslon nomor 2, mungkin alasannya itu, Pak. Untuk Pak Jokowi, sekarang orang-orang melihat Pak Jokowi benar-benar seolah-olah mengintervensi pemilu ini. Ngelihat berita dari Tempo, mendengarkan cerita ketua KPK yang mengindikasikan pernah Pak Jokowi intervensi keputusan MK. Sudahlah Pak, cukupkanlah sampai di titik ini. Karena jika terus Pak Jokowi, mungkin pemerintah ikut campur, maka Pak Jokowi sendirilah yang akan merugi. Karena masyarakat tidak akan mengingat hal baik kita. Masyarakat tidak akan mengingat legitimasi yang Bapak tinggalkan. Masyarakat tidak akan mengingat prestasi dunia yang Bapak torehkan. Enggak. Ketika nanti Bapak purna tugas, mungkin masyarakat yang diingat ya hanya kemarahannya mantan pendukung Bapak seperti Denny Siregar, seperti para simpatisan PDI. Yang masyarakat ingat hanya kemarahannya rakyat. Betapa besarnya sebetulnya jasa yang ditorehkan oleh Pak Harto, Orde Baru dulu. Sangat besar jasanya. Namun apa yang diingat masyarakat pada Pak Harto? Kalau bukan 98, kalau bukan KKN-nya. Saya berharap Pak Jokowi bisa mengakhiri tugas Pak Jokowi dengan gemilang. Banyak prestasi yang sudah Bapak torehkan. Tapi jangan ngebuat pemilu sekarang ini malah seolah-olah kayak Bapak condong. Saya yakin Pak Prabowo itu pasti menang. Karena orangnya Pak Jokowi dengan orangnya Pak Prabowo sedang berkolaborasi, pasti menang. Sebetulnya ya, tinggal Gibran bernarasi mengambil hati dari 50% penduduk Indonesia, yaitu anak muda. Fix Pak, 50% lebih pasti didapatkan. Tapi di sini Gibran yang malah kayak ditarik gitu loh. Tidak mempercepat laju perjalanan, malah jadi beban gitu loh saya ngelihatnya. Ayolah Mas Gibran. Dengan adanya keputusan KPU yang akan merubah format, ya harusnya paslon nomor 2 lah yang berkoar-koar. Enggak, ini harus tetap seperti dulu. Karena orang-orang melihat seolah-olah paslon nomor 2 yang menyuruh. Janganlah kita dipertontonkan hal seperti ini seolah-olah semua terjadi begitu singkat. Semua terjadi tanpa prepare, tanpa konsep. Gila, saya sudah di titik hopeless sudah. Saya adalah orang yang senang ketika ada anak muda yang bisa jadi calon wakil presiden sehingga bisa menyampaikan, sehingga bisa membawa aspirasi. Saya adalah orang yang paling bahagia. Tapi di titik ini saya benar-benar hopeless. Sekali lagi, even saya tetap mendukung paslon nomor 2, itu bukan karena Gibran, karena Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Yusril, Pak Fahri, dan orang-orang di belakang mereka. Thanks and hopeless.